mission, let's go. 트러블을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan membahas podcast tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Sebelumnya, saya di sini menjadi host. Perkenalkan, nama saya Diva Indi Lewati dan rekan saya Nurhaliza. Selanjutnya ada narasumber yang bernama Aulia Naila dan Fauzan Adi. Kalau bicara soal feminisme sendiri, tentu saja kita sudah tidak asing lagi dengan kata feminisme yang berawal dari kata feminin, yang berarti itu artinya perempuan, yang ditambahkan imbuhan isme atau bisa kita sebut feminisme yang berarti tentang perempuan. Di mana arti lain dari feminisme sendiri adalah gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya kaum perempuan layaknya laki-laki. Nah, kalau menurut saudari Naila sendiri, menurut saudari apa sih atau bagaimana sih pandangan tentang Islam soal feminisme ini sendiri? Oke, saya di sini akan menjawab. Menurut saya ada beberapa survei dan pandangan atau pendapat para ahli peran feminisme dalam kesetaraan gender, terutama di dalam masyarakat. Ada pendukung feminisme berpendapat bahwa ini berperan untuk memperjuangkan kesetaraan perempuan. Adapun seorang kritikus juga berpendapat bahwa gerakan ini kadangkala berlebihan dan bersikap anti laki-laki, tapi tidak selalu melihat persoalan dari dua belah pihak sebagai orang. Juga berpendapat bahwa terus mengangkat isu-isu berupa seperti kesetaraan gender, diskriminasi. Itu kalau menurut saya sendiri. Baik. Kalau kita bicara soal feminisme, tentu saja kita sudah cukup familiar dengan kata feminisme atau yang biasa awamnya itu feminin. Feminin yang berarti perempuan, ditambahkan dengan imbuhan isme atau feminisme yang berarti perihal tentang perempuan. Di mana arti lain dari feminisme itu sendiri menurut umum adalah gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya kaum perempuan layaknya laki-laki. Nah, menurut saudari Naila sendiri, apa sih yang dimaksud dengan feminisme? Oke, saya akan menjawab. Menurut saya, feminisme itu adalah sebuah paham yang memperjuangkan kebebasan bagi perempuan untuk tidak dieksploitasi, tidak dimarginalisasi, dan tidak dijadikan objek kekerasan oleh para lelaki. Itu kalau menurut saya sendiri. Baik. Kalau menurut saudari Naila sendiri, bagaimana feminisme itu menurut pandangan Islam yang saudari ketahui sendiri? Jadi feminisme ini, paham ini berkembang di dunia barat dan juga dunia muslim. Pada dasarnya, apa yang diperjuangkan oleh feminisme itu memiliki persamaan dan prinsip-prinsip itu memiliki yang diperjuangkan oleh Islam sendiri. Di dalam Islam, feminisme dipandang sebagai upaya untuk melakukan penyetaraan dan perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai cendekiawan Muslim dan ulama berpendapat bahwa feminisme tidak menjadi masalah bagi Islam. Pasalnya, prinsip yang diperjuangkan oleh feminisme memiliki titik temu dan teknologi Islam, terutama teologi yang ingin menciptakan kehidupan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Sudah barang tentu ada aspek-aspek di mana feminisme menjadi persoalan dan masalah bagi teologi Islam. Masalah terjadi apabila feminisme berkehendak untuk melakukan supremasi dan eksploitasi terhadap lawan jenis kelamin yang dalam hal ini adalah kaum lelaki. Sudah, menurut saya itu. Baik.
Untuk selanjutnya saya akan berikan kepada host Diva Indi. Baik, dari yang sudah dijelaskan oleh Naila, feminisme adalah sebuah paham yang memperjuangkan kebebasan bagi perempuan untuk tidak dieksploitasi, tidak dimarginalisasi, dan tidak dijadikan objek kekerasan laki-laki. Di dalam Islam, feminisme dipandang sebagai upaya untuk melakukan penyetaraan dan perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pendukung feminisme berpendapat bahwa ini berperan untuk memperjuangkan kesetaraan perempuan. Adapun seseorang kritikus juga berpendapat bahwa gerakan ini kadang-kala berlebihan dan bersikap anti laki-laki, tapi tidak selalu melihat persoalan dari dua belah pihak. Sebagian orang juga berpendapat bahwa terus mengangkat isu-isu baru seperti kesetaraan gender dan diskriminasi. Menurut pendapat Fauzan sendiri itu apa sih yang melatar belakangi munculnya feminisme? Baik, menurut saya sendiri, feminisme dapat diartikan sebagai paham kajian atau gerakan sosial yang bertujuan mengangkat strata perempuan di masyarakat atau lingkungan patriarki. Patriarki sendiri dimaknai sebagai pandangan yang mengutamakan perspektif atau kepentingan laki-laki. Dan lahirnya feminisme dilatar belakangi oleh kesadaran moral kaum perempuan yang tersubordinasi oleh laki-laki. Gerakan feminisme diharapkan dapat mengakhiri penindasan atau marginalisasi terhadap perempuan. Berdasarkan kronologinya, gerakan feminisme terbagi ke dalam beberapa gelombang. Untuk yang pertama, sejarah feminisme gelombang pertama dimulai pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 di negara-negara barat. Pada tahun 1792, tokoh feminisme perempuan dari Inggris bernama Mary Wollstonecraft menulis karya tulis berjudul The Vindication of the Right of Woman. Dia menyuarakan hak pendidikan bagi perempuan yang saat itu tidak memperoleh pendidikan seperti halnya laki-laki. Ia mengharapkan dengan pendidikan, perempuan dapat mengembangkan intelijensinya dan menjadi sosok yang lebih mandiri dalam finansial. Tidak berhenti di situ, perjuangan feminisme gelombang pertama dilanjutkan oleh Harriet dan John Stuart Mill yang menyuarakan kesempatan bekerja bagi perempuan dan hak dalam hubungan pernikahan. Selain itu, gerakan feminisme gelombang pertama fokus pada perjuangan untuk menuntut hak-hak politik perempuan. Munculnya gerakan feminisme gelombang pertama ini memicu gerakan yang sama dari perempuan di berbagai negara. Tidak hanya di Inggris, gerakan feminisme gelombang pertama juga berkembang di Amerika, Persia, Jepang, dan Jerman. Untuk akhir gerakan feminisme gelombang pertama ini mampu memberikan kesempatan bagi perempuan kelas menengah atas untuk berkarir.
Gerakan ini mendapat kritik dari kaum patriarki karena untuk mencapai tujuannya, perempuan masih mengandalkan laki-laki. Akhir gerakan feminisme gelombang pertama ditandai dengan adanya perolehan hak politik bagi perempuan. Di Amerika Serikat, akhir gerakan feminisme gelombang pertama ditandai dengan amandemen ke-19 Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1920. Dalam undang-undang tersebut, perempuan kulit putih di Amerika Serikat diberikan hak pilih untuk urusan politik. Nah, cukup sekian dari saya. Baik, jadi seperti itu. Lalu mengapa analisis gender dalam gerakan sosial feminisme itu penting? Nah, untuk mengapa analisis gender dalam gerakan sosial feminis begitu penting? Karena identifikasi gender berguna untuk menentukan peran di masyarakat. Peran ini ada membentuk struktur untuk melanggengkan kekuasaan. Sementara itu, patriarki muncul sebagai istilah untuk menjelaskan mengapa laki-laki mendominasi peran dan posisi penting dalam masyarakat, mulai dari institusi hukum, politik, ekonomi, hingga sosial. Feminisme hadir untuk mengubahnya, melawan patriarki untuk membuat perempuan dan gender non maskulin lainnya diakui sebagai manusia seutuhnya. Hal yang harus diutamakan dalam feminisme adalah sifatnya yang non kompetitif, artinya bukan persaingan, melainkan kolaborasi dalam sebuah masyarakat yang adil gender. Miskonsepsi yang sering dituduhkan terhadap feminisme adalah upaya untuk membuat laki-laki sebagai musuh untuk dikalahkan. Feminisme tidak bekerja dalam kerangka persaingan, karena yang menjadi tujuan feminisme adalah perempuan, laki-laki, dan gender lainnya hidup berdampingan dengan adil dan setara. Nah, jadi mengapa gerakan sosial feminis begitu penting dalam kehidupan? Sekian dari saya. Pak, izin podcast main gitar boleh nggak, Boleh. Pak? Iklan boleh. Kan mati. Baik, dari pernyataan yang sudah diberikan oleh Nela dan Naila dan Fauzan tadi, saya ingin mengupas lebih lanjut soal yang marak akhir-akhir ini tentang kesetaraan gender. Kan di sosial media tuh lagi pada apa ya, sempat viral-viralnya tentang kesetaraan gender, yang dimana kayak katanya cewek sama cowok tuh udah setara aja, nggak apa-apa, kan sama-sama manusia, kan sama-sama bis makan nasi gitu-gitu. Tapi ada juga yang bilang kalau soal kesetaraan gender ini tidak bisa, karena perempuan itu hakikatnya memang gimana ya, kayak sudah diciptakan dari Tuhan itu lebih lembut, lebih harus dituntun, diayomi, seperti itu. Nah, menurut kalian berdua sendiri, apakah kalian setuju dengan kesetaraan gender ini sendiri, ataukah tidak setuju? Dan
Menurut kalian harus bagaimana? Ya, jadi kalau misalnya menurut saya sendiri tuh tidak setuju. Karena kan antara lelaki dan perempuan itu kan keadaan setara antara lelaki dan perempuan dalam memenuhi hak itu dan kewajiban itu kan sama. Jadi, misal dalam keadaan rumah tangga antara eh, suami dan istri, misalnya, soalnya kan nggak mungkin semua perempuan yang melakukan. Jadi itu bisa membagi tugas. Misal, laki-laki itu bagian menjemur, perempuan bagian mencuci, dan begitu bisa timbal balik dan bisa sebaliknya melakukan. Jadi menurut saya tuh sama aja gitu. Terus kesimpulannya itu kesetaraan gender itu penting menunjukkan persamaan hak sebagai manusia antara perempuan dan laki-laki untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi. Baik itu kalau menurut saya. Jadi menurut Naila sendiri, Naila setuju ya akan kesetaraan gender tersebut. Nah, kalau menurut Fauzan sendiri, apakah setuju atau tidak soal kesetaraan gender ini? Kalau dari saya nggak setuju, karena Kenapa kan tuh? manusia diciptakan aja berbeda, laki-laki sama perempuan. Ya. Untuk perempuan kan bisa mengandung, kalau misalnya udah nikah kan menjalankan pekerjaan rumah. Mm-mm. Nah, untuk laki-laki sendiri kan bekerja di luar, mencari nafkah Mm. untuk membiayai istri sendiri. Nah, bentar. Oh, jadi dari saudara Fauzan sendiri tidak setuju akan kesetaraan gender tersebut karena menurut saudara Fauzan perempuan itu yang contohnya dalam rumah tangga perempuan itu pasti akan ada yang namanya di fase mengandung dan laki-laki harus menafkahi keluarganya. Apalagi? Enggak, belum selesai kata-katanya nih. Kalau saya sendiri, saya mau menanggapi juga ya soal kesetaraan gender ini. Menurut saya nggak setuju. Karena ya benar yang kayak dibilang sama Fauzan, perempuan itu pasti akan ada mengandung dan itu nggak mudah, nggak gampang untuk beraktivitas layaknya tidak mengandung gitu kan. Jadi ada gimana kayak misalnya ketika wanita sedang mengandung, terus laki suaminya lagi di rumah gitu ya, bisa berdua nih. Nah, pasti si kandungan yang ada di dalam perut si wanita ini kan harus dijaga ya, karena bakal berakibat fatal kalau misalnya kecapean atau segala macam. Nah, disitulah saya tidak setujunya kalau misalnya harus disetarakan. Karena ya masa ibu hamil gitu disuruh ngerjain pekerjaan semuanya tanpa ada feedback. bantuan dari suami gitu. Biasanya kan ada tuh yang suami kayak bilang, "Pan sih orang udah kerja capek siang sore malam pulang malam tapi istri malah gini-gini." Itu nggak bisa sih menurut saya pribadi itu nggak bisa. Itu kayak tidak gentleman gitu. Terus malu lagi ya. Oh ya, selain itu juga kan emansipasi wanita itu ada ya, yang diperjuangkan oleh ibu kita Kartini. Itu dia memperjuangkannya kan sangat sulit. Masa iya kita dengan seenaknya, dengan kita yang nggak ada effort apa-apanya, yang tidak sebanding dengan
Ibu Kartini, kita tiba-tiba kayak langsung menyetarakan antara perempuan dengan laki-laki. Itu tuh menurut saya kayak hal yang tidak boleh dan tidak pantas. Sudah. Closing dong kita. Kira-kira udah 30 menit belum? Diva mungkin tambahin menurut dia apa? Biar semuanya ada kan. Diva, kamu tambahin Biar tambah menurutmu panjang. juga. Yang kesetaraan gender itu. Terserah mau setuju mau nggak setuju. Biar panjang. Enggak lah, temannya aku lah, masa aku doang yang nggak setuju. Bentar. Kalau menurut teman host saya satunya nih, Mbak Diva Indi, menurut Mbak Diva sendiri setujukah soal kesetaraan gender ini atau tidak setuju? Menurut saya pribadi, saya pun tidak setuju karena hampir sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Nurhaliza sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Sekian podcast tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Oh, udah. Suara kecil. Nggak kuat aja. Lihat kamu dari sini. Udah bokep. Nah. Yuk. Oh, udah. Hehe, malu. Nela, ada suara tuh Kanel di kamu. Nela, Wah, nge-freeze. Mic-nya itu loh nggak nyala. woi Nela. Tambahin main gitar boleh nggak? Boleh. Pak, izin podcast main gitar boleh nggak Pak? Iklan boleh. Kan mati. Ayo lanjut Mbak. Ayo foto dulu buat ini, buat closingannya biar lama ntar. Gini. foto banyak. Gimana? Screenshot. Iya. Oh ya. Windows G. PRTS-nya. Hah? Ayo. Pose. Lagi.
Ganti. Lah aku megangnya piye le? Gak bisa main. Semuanya aja. Oh iya, siapa mencet? Pakai kaki. Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing. Oh Allah, you're the light that shines above. You're the reason I never give up. You're the one I try for, live my life for, give up all I have. You're the melody, you're the key, all the inspiration I need. And when times get tough, I know you'll stand by me. You are the love I need, the one who has guided me, and you know my destiny. For you are the light, and you are my life. Oh, 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 oh. Good life, good life. Allah, I wanna thank you for the good life. I wanna wake up in the morning with the sun, wear a smile, go out and have some fun. Gonna take away the worries on my mind, oh, put them on one side. 'Cause every day is like a brand new story with unwritten lines, and no matter the weather, it's gonna be alright. I know my life ain't perfect, but I don't have to worry, 'cause I've got all that I need right here in my life. I know my life ain't perfect, but I like the way it's going, 'cause I've got all that I need right here in my life. Thank you for the good life, good life. Allah, I wanna thank you for the good life. I leave it all in your hands, oh. Thank you for the good life, good life. Allah, I wanna thank you for the good life. Hey, listen, there are things in life that money just can't buy. Happiness and love don't have a price.